merokok masih jadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Meski kampanye berhenti merokok sudah ada di mana-mana. Faktanya, jumlah perokok tidak turun secara signifikan selama 10 tahun terakhir. Ironisnya, penerimaan negara dari cukai rokok justru naik terus. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Negara hadir melalui cukai rokok. Yang pertama, untuk mengendalikan konsumsi. Yang kedua, untuk menutup biaya sosial kesehatan. Dan yang ketiga, untuk menambah penerimaan negara. Namun kenyataannya, dana bagi hasil cukai tembakau hanya kembali 2-3% pada daerah. Padahal kenyataannya, biaya kesehatan akibat rokok bisa mencapai 500 triliun setiap tahunnya. Berapa besar beban terkait rokok? BPJS telah mengalokasikan biaya 10-15 triliun rupiah per tahun hanya untuk penyakit terkait rokok. Contohnya PPOK, jantung, dan kanker paru. Artinya, masyarakat menanggung beban eksternalitas negatif. Biaya sosialnya jauh lebih besar daripada manfaat fiskalnya. Dari hasil analisis, setiap kenaikan 1% belanja DBH-CHT hanya bisa menurunkan 0,15% konsumsi rokok. Ini artinya, belanja pengendalian jadi nggak efektif. Padahal, aturan belanja DBH-CHT itu udah jelas banget. 50%-nya untuk belanja kesehatan, 10%-nya untuk kesejahteraan, dan 10% lagi untuk pengendalian. Tapi kenyataannya 60-70% justru dipakai untuk hal-hal yang nggak ada hubungannya sama kesehatan. Dan yang lebih parah, layanan berhenti merokok cuma dapat kebagian 15-30% aja. Di sisi pendapatan, Indonesia jelas banget bergantung pada penerimaan cukai rokok. Mau bukti? Dari 226 triliun penerimaan cukai nasional, 216 triliunnya berasal dari cukai rokok. Artinya, 95,8% pendapatan cukai nasional ini bergantung pada rokok. Kalau konsumsinya turun, apakah mungkin negara juga akan ikut goyang? Kebijakan ini jelas kontradiktif. Pasalnya, dalam 4 tahun terakhir, penerimaan negara lewat cukai rokok naik 28%. Sedangkan tingkat konsumsinya hanya turun 2% dalam setahun. Ini artinya, pendapatan negara naik 14 kali lebih cepat daripada tingkat penurunan konsumsi rokok. Dengan kata lain, apakah negara akan tetap untung bila masyarakatnya tidak berhenti merokok? Jika kita lihat cost-benefit analisisnya, negara jelas mendapatkan penerimaan sebesar 216 triliun dari cukai rokok. Sementara masyarakat harus kehilangan 500 triliun rupiah akibat biaya yang ditimbulkan karena penyakit, kematian, dan kerugian ekonomi. Secara sosial, masyarakatlah yang paling dirugikan dalam hal kebijakan ini. Masalahnya nggak cuma di uang, tapi juga tata kelola. Ada moral hazard di daerah, political capture di industri, dan informasi yang tidak merata. Misalnya di Jawa Barat, prevalensi perokoknya itu 33%, tapi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu didapatkan nggak lebih dari 10%. Nah, kalau untuk idealnya, seharusnya 3 kali lipat lebih besar. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah reformasi DBH-CHT, yang kedua adalah reformasi pajak. Ketiga, pembuatan layanan berhenti merokok di puskesmas. Dan terakhir, sinergi lintas kementerian dan BPJS. Simpulannya, penerimaan cukai rokok bukan cuma tentang pendapatan negara, tapi juga bagaimana negara bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya. Karena kesejahteraan publik nggak bisa dibeli dengan asap.